Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang materi sistem periodik unsur. Untuk sistem periodik unsur yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah materi perkembangan sistem periodik unsur. Yang kedua adalah sistem periodik unsur yang kita pelajari terkait sifat-sifatnya. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada hari ini terkait perkembangan sistem periodik unsur. Untuk sistem periodik unsur, ada dua yang akan kita pelajari, yaitu sebelum sistem periodik unsur modern dan sistem periodik unsur modern itu sendiri. Untuk sistem periodik unsur sebelum modern terdiri dari pengelompokannya adalah dari logam dan non-logam. Logam dan non-logam, jadi pada saat itu para ahli kimia Arab dan Persia pertama kali mengelompokkan unsur-unsur menjadi dua, yaitu unsur sebagai logam dan unsur sebagai non-logam. Kemudian unsur logam ada 16 unsur, yaitu besi, emas, perak, seng, nikel, tembaga, dan yang lainnya yang berupa unsur logam. Untuk unsur non-logam itu sendiri, selain dari unsur logam yang saat itu ditemukan, yang terdiri dari arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Selanjutnya adalah tabel periodik unsur berdasarkan Lavoisier. Nah, pengelompokan dari sistem periodik unsur dari Lavoisier didasarkan pada pengelompokan unsur sifat kimianya. Lavoisier mengelompokkan unsur ke dalam 4 golongan yang berupa gas, tanah, logam, dan non-logam. Jadi, ada dua penambahan pengelompokan, yaitu gas dan tanah dibandingkan dengan pengelompokan yang pertama, logam dan non-logam. Untuk kelompok gas terdiri dari unsur yang berupa cahaya, kalor, oksigen, azot atau nitrogen, serta hidrogen. Untuk non-logam berupa unsur sulfur, fosfor, karbon, radikal muriatik, biasanya berupa asam-asam pekat, asam klorida, dan yang lainnya. Kemudian radikal fluorin. Radikal fluorin ini berarti yang mengandung fluorida, berupa asam fluorida. Kemudian radikal borasid, berarti berasal dari asam borak. Kemudian untuk logam mengalami penambahan, tadi hanya ada 16 unsur, sekarang ditambah ada antimon, kemudian mangan, molybdenum, tungsten, dan lain sebagainya. Untuk tanah berupa kapur, magnesia, magnesium oksida. Nah, ini biasanya sebagai bahan semen. Kemudian barit, kemudian alumina, serta silikon. Untuk pengelompokan selanjutnya didasarkan pada triade de Boer-Reiner. Nah, triade de Boer-Reiner ini massa atom relatif unsur dari kedua unsur merupakan rata-rata dari massa unsur relatif unsur pertama dan ketiga. Nah, yang dimaksud di sini adalah bahwa unsur di nomor kedua itu merupakan rata-rata dari massa unsur nomor pertama dan ketiga. Seperti contoh di samping ini, litium, natrium, dan kalium. Berarti massa atom relatif unsur natrium itu merupakan rata-rata dari unsur litium dan kalium. Begitu juga untuk triade kedua, 3, 4, dan 5. Berarti Sr ini rata-rata dari
massa atom relatif Ca dan Ba. Se juga gitu, merupakan rata-rata dari unsur S dan Te. Br juga gitu, massa atom relatif Br merupakan rata-rata dari Cl dan I. Begitu juga dengan Cr, merupakan massa atom rata-rata Mn dan Fe. Dobereiner menyimpulkan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri atas 3 unsur. Jadi dikelompokkan berdasarkan 3 unsur yang memiliki sifat kimia yang sama. Nah, ternyata unsur yang kedua merupakan rata-rata dari massa atom reaktif unsur yang pertama dan ketiga. Oktav Newland. Nah, di sini didasarkan pada hitungan oktav. Nah, unsur-unsur juga didasarkan pada kenaikan massa atom relatifnya. Hukum oktav menyatakan jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Nah, di sini kita kan biasanya mempelajari tangga musik do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do lagi untuk unsur ke-8. Nah, artinya berarti pada unsur 1 sifatnya sama dengan unsur ke-8. Pada unsur kedua berarti sama dengan pada unsur ke-9. 3 berarti sama dengan unsur yang ke-10. Seperti itu. Nah, di sini pengelompokan sesuai oktav memiliki kelemahan, yaitu masih ada beberapa kotak yang diisi lebih dari satu unsur. Nah, seperti yang ini, masih ada kobalt dan nikel, masih ada Ce sama La, Di sama Mo, dan lain sebagainya. Masih ada yang terisi 2 unsur dalam satu kotak, soalnya dia memiliki sifat yang sama. Baiklah, sekarang kita menuju ke sistem periodik menurut Mendeley. Nah, menurut Mendeley ini didasarkan pada kenaikan massa atom, sama dengan pada oktav yang sebelumnya kita bahas. Keunggulan dari Mendeley itu sendiri menyediakan tempat kosong bagi unsur-unsur yang diramalkan akan ditemukan. Jadi sudah ada peramalan unsur nantinya akan ditemukan, maka diberikan tempat kosong. Nah, kemudian diberi nama Eka boron, Eka germanium, dan Eka silikon untuk peramalan unsur-unsur yang masih kosong tersebut. Kemudian sistem periodik Mendeley di sini menyajikan data massa atom beberapa unsur yang lebih akurat seperti berilium dan uranium seperti itu. Namun, untuk sistem periodik Mendeley ini juga masih memiliki kelemahan, yaitu adanya beberapa urutan unsur yang terbalik seperti itu. Nah, sekarang adalah pengelompokan berdasarkan Lothar Meyer. Nah, di sini didasarkan pada kenaikan massa atom, sama seperti yang Mendeley tadi. Kemudian unsur-unsur yang menempati posisi yang sama dalam grafik menunjukkan sifat kimia yang sama juga atau mirip. Seperti itu. Nah, kita beranjak ke sistem periodik modern. Nah, di sini memperbaiki dari sistem periodik yang sebelumnya. Sistem periodik modern ini ditemukan oleh Henry K.J. Moseley pada tahun 1914. Nah, di sini dasarnya sama juga, yaitu kenaikan nomor atom. Nah, di sini ada dua istilah, golongan dan periode. Untuk golongan berarti dia dari lajur vertikal dari atas ke bawah itu disebut dengan golongan. Nah, dalam satu golongan ini memiliki kemiripan dari sifatnya. Kemudian untuk yang lajur horizontal yang warnanya ungu itu merupakan periode. Nah, periode ini didasarkan pada kenaikan nomor atom. Nah, dari kiri ke kanan nomor atomnya semakin tinggi dalam satu periode.
Baiklah, kita masuk ke sistem periodik unsur modern yang lebih dalam lagi. Nah, di sini akan saya bahas 3, yaitu terkait golongan, periode, sama nanti konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik seperti apa. Nah, kita mulai dari golongan. Untuk golongan menyatakan elektron valensi suatu unsur. Nah, di sini biasanya ditulis angka Romawi untuk yang lama, tetapi yang baru sekarang adalah ditulis dengan angka biasa 1 sampai dengan 18 seperti itu. Nah, kemudian dalam golongan ini terdiri atas 16 golongan. Golongan itu sendiri dibagi menjadi 2, golongan utama serta golongan tambahan. Untuk golongan tambahan ini ada 2, golongan transisi dan golongan transisi dalam. Baiklah, kita menuju ke golongan A. Apa saja yang termasuk ke dalam golongan A? Nah, di sini ada 1A atau kita tulis biasanya golongan 1, termasuk unsurnya adalah hidrogen, litium, natrium, kemudian kalium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, di sini elektron valensi dari golongan 1A yaitu NS1, sehingga dia digolongkan ke dalam blok S. Untuk golongan 2A yang kita sebut juga alkali tanah, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra, elektron valensinya kita tulis Ns2 dan itu disebut blok S juga. Nah, ini didasarkan pada suborbitalnya. Karena suborbitalnya S atau sharp, maka dia tergolong blok S. Untuk golongan yang lainnya juga sama, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Nah, tetapi yang membedakan adalah 3A tidak ditulis sebagai golongan 3, melainkan golongan 13, karena golongan 3 sampai golongan 12 merupakan golongan transisi. Nanti lebih jelasnya kita lihat di sistem periodik unsur. Kemudian untuk golongan 13 atau 3A kita sebut namanya golongan aluminium karena terdiri dari unsur boron, aluminium, gallium, indium, tellurium. Nah, ada aluminiumnya. Nah, yang paling familiar adalah aluminium, maka dia disebut golongan aluminium. Nah, untuk elektron valensinya ternyata berakhir di Ns2, Np1. Karena itu, maka disebut golongannya adalah blok P karena dia berakhir di P. Hal yang sama juga untuk 4A, termasuk golongan juga 14, termasuk namanya golongan karbon karena terdiri dari karbon, cesium, germanium, sindium, plumbum. Nah, untuk elektron valensinya Ns2, Np2 sehingga bloknya disebut blok P. Untuk yang golongan 5A atau golongan 15 disebut juga nitrogen karena dia ada unsur nitrogen yang paling umum. Nah, dia berakhir di elektron valensi Ns2, Np3 sehingga bloknya disebut blok P. Untuk golongan selanjutnya, golongan 6A atau 16 itu disebut sebagai golongan kalkogen karena dia terdiri dari unsur yang paling umum yaitu unsur oksigen. Elektron valensinya Ns2, Np4 sehingga bloknya disebut blok P. Untuk golongan 7 atau 17 disebut halogen yang terdiri dari fluor, klor, brom, iod, dan At. Nah, kemudian elektron valensinya Ns2, Np5 sehingga bloknya disebut blok P. Untuk golongan 8A atau 18 disebut golongan gas mulia, helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, dia elektron valensinya Ns2, Np6 sehingga juga disebut blok P. Oh, berarti golongan A itu
ada pada blok S dan blok P. Baiklah, sekarang kita ke golongan tambahan. Nah, golongan tambahan ini ada golongan transisi dan golongan transisi dalam. Untuk golongan transisi yang sudah saya ceritakan tadi, bahwasanya golongan transisi ini terdiri dari golongan 3 sampai golongan 12. Nah, untuk golongan berdasarkan Romawi berarti 3A sampai 2B. Nah, untuk elektron valensinya karena ini NS2 N-1D1 karena berakhir di D, maka golongan transisi ini disebut dengan blok D. Untuk golongan transisi dalam termasuk blok F. Nah, apa saja yang termasuk golongan transisi dalam? Ada deret latanium atau laktanida dan aktanium atau aktanida. Nah, golongan laktanida ini ada pada periode 6, golongan aktinida ini ada pada periode 7. Jadi ini transisi dalam ini golongan yang ada di dalam transisi, maka dia disebut transisi dalam. Nah, selanjutnya untuk periode. Periode ini kan tadi lajur vertikal. Nah, dia menunjukkan jumlah kulitnya. Jadi jumlah kulit dari suatu atom pada unsur itu disebut periode. Di sini ditulis dengan angka Arab 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terdiri dari 7 periode. Nah, misalkan periode 1 berarti lajur pertama itu hanya ada 2 unsur. Lajur kedua atau periode 2 8 unsur. Lajur ketiga atau periode 3 juga ada 8 unsur. Maka di sini disebut periode pendek karena unsurnya 2 sampai 8. Untuk periode 4, 5, 6 dan 7 dia lebih dari 18 unsur dalam satu periode itu, maka disebut periode panjang. Nah, kalau lebih dari 32 berarti sangat panjang. Nah, kemudian konfigurasi elektron tersebut ternyata bisa menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Semisal, kita kemarin sudah mempelajari terkait konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron dari nomor atom 16 bagaimana? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, kita ketahui elektron valensinya mana? Elektron valensi merupakan elektron terluar. Berarti yang nomor kulitnya paling besar mana? 3. Berarti 3s2, 3p4 adalah elektron valensi. Nah, kemudian jumlah elektronnya berapa? Yang ada di 3s2 kan 2 elektron. Yang ada di 3p adalah 4 elektron. Berarti 2 tambah 4, 6. Berarti jumlah elektron valensinya sebanyak 6 elektron. Nah, karena terletak pada subkulit sub atau S dan prinsipal atau P, maka termasuk golongan 6A karena NS2 NP4 seperti yang telah kita pelajari tadi. NS2 NP4. Nah, di sini NS2 NP4. Nah, di sini termasuk golongan 6A atau 16, ya kan? NS2 NP4. Baiklah, kemudian kulit atom terbesarnya berapa? 3. Maka dia menunjukkan periodenya periode ketiga. Jadi, untuk unsur dengan nomor atom 16 ya termasuk golongan 6A dan periode ketiga. Kemudian, bagaimana dengan nomor atom 46? Maka kita konfigurasikan terlebih dahulu. Nah, ini saya pakai penyingkatan konfigurasi, pakai kromium, yaitu sekitar 36. Nah, sisanya berapa? 10 kan ya, berarti 5s2 4d8. Nah, sekarang berapa elektron valensinya? Nah, jumlah elektron valensinya berarti yang ada di
5S, dan 3D, yaitu 10. Nah, kemudian terletak pada subkulit apa? Pada subkulit D, juga S kan ya nanti. Nah, maka dia termasuk golongan apa? Termasuk golongan transisi 8B. Mari kita lihat. Berarti ini NS2, N-1D 8 ya kan? Nah, kita lihat NS2, N1D8, NS2, N-1D8 mana ya? Nah, ini NS2, N-1, D6, 7, dan 8 ini tergolong golongan 8B. Tetapi jika dia disebutkan berupa huruf Arab, berarti karena 8 kan ya D-nya, dia termasuk golongan 10. Berarti bisa disebut golongan 8B atau golongan 10. Nah, kemudian kulit terluarnya berapa? 5. Karena 5 dan 4 kan besaran 5, maka kulit atom terbesarnya 5, maka periode ke-5. Nah, jadi unsur tersebut terletak pada golongan 8B atau 10 kalau berdasarkan angka Arab dan periode ke-5. Nah, untuk soal ini ada pada LKS kalian juga unsur yang sesuai dengan golongan dan periodenya. Kira-kira yang unsur yang mana? P, C, R, S, atau T? Nah, seperti itu. Untuk materi ini ada videonya. Nah, untuk slide ini pada tampilan kali ini yang untuk menentukan unsur yang sesuai golongan dan periodenya, kita buat tugas sehingga nanti akan kita bahas pada pertemuan Google Meet yang akan kita lakukan di minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.